Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Martina Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Megawati Junita Pardede dengan NIM 180384205039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Ramadhani dengan NIM 180384205064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Hermeli. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Lalu metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi atau umum. Lalu selanjutnya ciri penelitian kualitatif ada 4. Yang pertama sebagai latar alami atau natural setting, yaitu konteks alami secara menyeluruh atau holistik dan tidak dapat diisolasi atau dieliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Yang kedua yaitu instrumen manusia atau human instrument, yaitu konteks alami secara menyeluruh atau holistik dan tidak dapat diisolasi atau dieliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan pengetahuan tak terkatakan. Karena realitas diasumsikan mempunyai nuansa ganda yang sulit dipahami tanpa mengekspresikan dengan yang tak terkatakan. Yang keempat yaitu data kualitatif untuk mengungkapkan realitas ganda, mengungkapkan hubungan alami antara peneliti dan informan. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi atau setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain, karena ada perbedaan konteksnya. Selanjutnya yaitu penggunaan penelitian kualitatif. Kapan metode penelitian kualitatif digunakan? Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, yaitu untuk memahami konsep interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan orang lain. Yang selanjutnya, untuk mengembangkan teori. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir, yaitu untuk meneliti sejarah perkembangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Megawati. Materi selanjutnya itu mengenai data dan sumber data. Data merupakan catatan atas kumpulan fakta. Dalam penelitian kualitatif ini, datanya itu data kualitatif juga. Dan untuk pengumpulan data penelitian menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Sedangkan data sekunder menurut Molong 2007 merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa secara garis besar ada 3 jenis sumber data, yaitu yang pertama person atau orang, itu tempat penelitian bertanya mengenai variabel yang akan ditelitinya. Lalu yang kedua ada paper atau kertas berupa dokumen arsip, pedoman surat keputusan dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga ada place atau tempat. Itu ruang berlangsungnya antara pemilik dan konsumen bertemu secara serta kantor di mana tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Materi yang selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, pada tahun 1993, instrumen penelitian itu merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya nanti lebih mudah dan hasilnya lebih baik, yang dilakukan secara cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolahnya. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena penelitian penulis bersifat kualitatif dan kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat mutlak dalam memenuhi persyaratan reliabilitas. Materi yang selanjutnya itu kita masuk ke topik pembahasan penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama itu pengertian penelitian deskriptif kualitatif. Pengertiannya adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi melalui kata-kata atau kalimat yang kemudian kalimat-kalimat itu dipisah-pisah menurut kategori yang tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan. Dan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai karakteristik penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian di kualitatif yang lebih bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Kemudian, penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Selanjutnya itu ada penelitian kualitatif yang merupakan analisis data secara induktif. Kemudian penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna data di balik yang teramati. Kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif itu dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan. Kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaudih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana peneliti mengolah atau menganalisis hasil penelitian, yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini. Kemudian selanjutnya itu ada permasalahan atau hambatan penelitian deskriptif kualitatif.
Dalam hal ini, masalah yang dapat dijumpai, diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif atau perbandingan, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional atau hubungan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis tersebut. Selanjutnya, dalam suatu penelitian, pada umumnya akan terjadi 3 hal kemungkinan masalah yang dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut. Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama. Yang kedua, masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan. Dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh penyempurnaannya saja. Yang ketiga, masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut di lapangan akan berubah total. Akan terjadi pergantian objek masalah secara keseluruh atau menyeluruh dan akan berbeda dari penelitian awal sebelum memasuki lapangan penelitian. Yang selanjutnya itu analisis data penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu pertama ada pengertian analisis data. Analisis kualitatif memfokuskan pada pemahaman pemaknaan berdasarkan penjelasan naratif, verbal, hasil-hasil observasi, atau sumber-sumber lain. Analisis data dilakukan secara induktif dan terus-menerus. Tujuan analisis data adalah memfasilitasi interpretasi data dan membuat data bermakna. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada banyak orang atau kepada orang lain. Susan Steinbeck mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Selanjutnya itu berdasarkan hal di atas, dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya itu ada kelebihan deskriptif kualitatif. Yang pertama itu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. Menciptakan rapor berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat segala yang ada pada objek penelitian. Yang keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Yang kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara indukatif, berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, kompensial,
dan tema kultur atau budaya. Yang keenam, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transformabilitas hasil penelitian. Yang ketujuh, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis, atau ilmu baru. Yang ke-8, mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Yang ke-9, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Yang ke-10, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada kekurangan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, 44% itu hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Selanjutnya ada 85% kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada analisis isi atau konten analisis. Ada 5 tujuan analisis isi ini, yaitu yang pertama, menggambarkan karakteristik dari pesan. Yang kedua, menggambarkan secara detail isi atau konten. Yang ketiga, melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Selanjutnya ada melihat pesan dari komunikator yang berbeda dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam analisis isi. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kedua, mendefinisikan populasi yang diteliti. Selanjutnya ada memilih sampel yang sesuai dari populasi. Selanjutnya memilih dan menentukan unit analisis, menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis. Selanjutnya ada membuat sistem hitungan, melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan. Selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan-kesimpulan, dan mencari indikasi. Selanjutnya fungsi dari analisis isi atau konten analisis. Menggambarkan karakteristik komunikasi dengan mengajukan pertanyaan seperti apa, bagaimana, dan kepada siapa pesan itu kita sampaikan. Tujuannya dilihat dari tujuan analisis isi, peneliti harus menentukan apakah analisis isinya hanya ingin menggambarkan karakteristik dari pesan ataukah analisis isi lebih jauh, lebih menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan tertentu. Selanjutnya ada penggunaan analisis isi. Penggunaan analisis isi ini untuk peneliti kualitatif tidak jauh berbeda dengan pendekatan lainnya. Awal mula harus ada fenomena komunikasi yang dapat dipahami. Untuk klasifikasi analisis isi, yang pertama ada analisis isi parametrik, yakni prosedur memahami teks dengan mengklasifikasi tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul. Yang kedua, analisis isi semantik, yakni prosedur yang mengklasifikasi tanda menurut maknanya. Terbagi menjadi 4, yaitu analisis penunjukan, analisis persifatan, analisis pernyataan, dan analisis penunjukan. Baiklah teman-teman sekalian, sekian presentasi kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.